Dengan langkahnya yang perlahan akhirnya Jeani memasuki area rumah. Dilihat jelas olehnya di teras sudah berdiri banyak orang yang menunggu kedatangannya. Ternyata Mama Denisa tidak hanya datang seorang diri, tapi juga bersama dengan Papa Joe, Papa Rendra dan Mama Nadine sekaligus. Berulang kali Jeani lihat dan untungnya tidak ada Jaiden di ujung sana. Selama ini Jeani memang selalu menunjukkan keberaniannya tiap kali menghadapi Jaiden, tapi tetap saja di lubuk hatinya yang paling dalam masih tetap ada rasa ketakutan. Apalagi saat ini dia tengah hamil besar, rasa cemas itu jadi makin mudah menguasainya. "Jin!" panggil Mama Denisa, dia sedikit berteriak. Lalu berlari menghampiri sang anak lebih dulu, disusul oleh para orang tua yang lain. Renita menelan ludahnya dengan kasar, merasa sangat jelas perbedaan status sosial mereka dalam keadaan seperti ini. Hanya dilihat saja, sudah jelas jika semua orang-orang itu adalah orang kaya. Renita sebenarnya ingin pergi saja dari sana, tapi Jeani selalu memeluk lengannya dengan kuat. "Sayang, Mama sangat merindukanmu." "Ya Tuhan, kehamilanmu sudah besar sekali," kata Mama Denisa dengan kedua mata yang sudah menangis. Mama Nadine pun diam-diam menjatuhkan pula air matanya, sedih sekali tiap ingat sang menantu selama ini hamil dan tinggal di sini sendirian. "Maafkan Mama Jin," kata Mama Nadine, sampai akhirnya Mama Denisa melepaskan pelukannya pada sang anak. Memberi kesempatan Nadine untuk memeluk Jeani juga. "Kamu akan memaafkan Papa kan Jin?" tanya Papa Rendra, dan kini Jeani tidak bisa menjawab apapun. Hanya bisa menangis seperti Mama Denisa dan Mama Nadine. Dua mama itu akhirnya memeluk Jeani bersamaan, sampai pelukan Jeani pada tangan Renita terlepas. Sementara Papa Rendra berulang kali mengelus puncak kepala sang menantu. Sedangkan Papa Joe, hanya mampu membuang nafasnya dengan perlahan. Awalnya dia memang tidak ingin kembali menjalin hubungan dengan keluarga Hutomo. Tapi pada akhirnya dia sadar, dia tidak ingin kembali egois untuk kesekian kalinya. Jeani dan anak itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Anak itu tidak salah, dia berhak mendapatkan kasih sayang dari semua orang. "Ayo kita masuk dulu," ajak Mama Denisa kemudian. "Maaf, kalau begitu saya permisi dulu," pamit Renita dengan canggung, begitu kikuk dalam keadaan seperti ini. "Kamu teman Jeani ya? Terima kasih sayang, karena selama ini sudah selalu menemani Jeani," kata Mama Nadine. "Tidak perlu berterima kasih, Tante. Aku dan Jeani bertetangga, itu rumahku," balas Renita dengan gugup, seraya menunjuk rumahnya yang ada di samping. "Jin, aku pulang dulu ya," pamit Renita buru-buru. Jeani pun mengangguk, "Nanti kita bertemu lagi," kata Jeani kemudian. Setelah pertemuan haru di luar rumah tersebut akhirnya kini semua orang masuk ke dalam rumah. Rumah yang sangat sederhana, bahkan jika dihuni oleh 5 orang dewasa seperti ini rasanya begitu penuh. "Ma, Pa, silahkan duduk. Aku akan siapkan minum," kata Jeani, mempersilakan keempat orang tuanya. "Tidak perlu sayang, kamu duduklah di sini. Biar Mama nanti yang mengurus dapur," jawab Mama Denisa, dia juga membawa sang anak untuk duduk bersama. Seolah ada yang hendak para orang tua itu bicarakan padanya, perihal yang serius. "Jin," ucap Papa Rendra, mulai bicara hingga memecah keheningan yang sejenak tercipta di sana. Jeani sontak menatap ke arah Papa Rendra, mantan papa mertuanya. "Kamu dan Jaiden belum cerai," kata Papa Rendra kemudian dan tentu saja langsung membuat kedua mata Jeani mendelik. Pasalnya sebelum Jeani pergi, Papa Joe berjanji dialah yang akan mengurus semua perceraian itu. Bahkan stempel tanda tangan Jeani sudah dia berikan pada sang ayah guna menandatangani surat cerai.
Jeani pikir semuanya sudah selesai di awal, lalu kenapa kini tiba-tiba jadi begini? Jeani yang bingung menatap ayahnya, tapi sang ayah justru terlihat membuang nafas dengan perlahan. Seolah tak bisa merubah keadaan, kini memang faktanya Jeani masihlah istri Jaiden. Maaf Pak, kenapa Papa bicara seperti itu? Jelas-jelas aku dan Jaiden sudah berpisah, balas Jeani, suaranya terdengar cukup tinggi. Sampai Mama Denisa menyentuh lengannya agar tetap tenang. Awalnya Papa Joe dan Mama Denisa memang sangat setuju dengan perceraian ini, tapi melihat semua permohonan keluarga Hutomo, mengingat semua perjuangan Jaiden, dan mengingat bayi tersebut akhirnya putuskan untuk menekan ego, coba berpikir sekali lagi dan akhirnya ini adalah keputusannya. Jaiden dan Jeani yang masih bersama. Maafkan Papa Jin, Papa benar-benar meminta maaf padamu atas nama Jaiden, jawab Papa Rendra. Jeani lantas menggeleng dengan senyum kecut. Aku sudah memaafkan semuanya Pak, tapi aku tidak bisa terima jika masih bersama dengan Jaiden. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak ingin kembali saling menyakiti dengan Jaiden, mohon Jeani. Tidak sayang, tidak akan terjadi lagi hal semacam itu. Jaiden sudah menyesalkan semuanya, dia bahkan selama ini selalu mencari kamu, kata Mama Nadine, akhirnya dia ikut bicara. Coba memberikan pengertian pada Jeani. Saat ini mereka memang belum mengatakan pada Jaiden jika sudah bertemu dengan Jeani. Rencananya setelah mendapatkan maaf dari Jeani barulah diungkap tentang keberadaannya pada Jaiden. Mereka juga tidak bisa gegabah, kini semuanya harus atas persetujuan Jeani. Jeani yang tengah hamil besar. Ma, akulah yang menjalani pernikahan itu dengan Jaiden. Dan sejak lama aku ingin mengakhirinya. Jadi aku mohon, jangan minta kamu untuk kembali bersama. Jika memang sekarang kamu belum berpisah, aku mohon lanjutkan kembali pengajuan perceraian itu, jawab Jeani, kini suaranya terdengar lirih, penuh dengan permohonan. Mama Nadine seketika terdiam, dan Mama Denisa segera bicara, Jin, Jaiden sudah tahu tentang kehamilanmu. Dia sangat menyesal dan bahkan langsung mengakhiri hubungannya dengan Lisa. Dia memukul Daryl sampai babak belur, Jaiden hampir gila mencari kamu nak, terang Mama Denisa. Aku juga pernah nyaris gila saat bertahan dengan dia Ma, Jaiden mencengkram rahangku dengan kuat dan melempar kuku. Lantai. Dia menyentuhku tapi menyebut Lisa. Jeani akhirnya menangis, kembali mengulik luka lama yang membuatnya gemetar. Entahlah, mungkin karena kehamilan ini pula yang membuatnya begitu mudah merasa sedih, gampang sekali air mata itu jatuh. Di saat semua orang tak bisa bicara, kini akhirnya Papa Joe berucap. Kamu dan Jaiden pernah mengalami kesakitan yang sama, kini cobalah turunkan ego dan pikirkan tentang anakmu. Dia berhak lahir ditemani oleh semua keluarganya, termasuk Jaiden, ayahnya, kata Papa Joe. Tangis Jeani makin pecah, tapi meski begitu kepalanya tetap menggeleng tanda tidak setuju, tak setuju karena nama Jaiden ikut disebut. Dia adalah yang paling tahu, bagaimana Jaiden sangat mencintai Lisa selama ini. Lalu, bagaimana caranya Jeani untuk mempercayai semua cerita tersebut? Jaiden yang sudah menyesal. Jaiden yang terus mencarinya. Jeani menggeleng, itu tidak mungkin. Sudah, jangan paksa Jeani lagi. Kita datang untuk menjenguk dan menemani Jeani saat melahirkan nanti, bukan terus menekannya seperti ini, kata Mama Denisa. Dia juga kembali memeluk sang anak coba untuk menenangkan. Tak ingin Jeani menangis lagi. Mama Denisa juga menghapus semua air mata yang membasahi wajah Jeani. Benar, lebih baik kita mulai berbenah, kata Mama Nadine. Dia langsung bangkit dari duduknya dan kembali keluar menuju mobil. Mengambil semua barang-barang yang telah mereka bawa.
Papa Rendra lantas menyusul, setelah mengelus puncak kepala Jeani agar berhenti menangis. Mereka berempat memang sudah berada di sini, tapi di antara mereka tidak ada satupun yang mengabarkannya kepada Jaiden. Papa Rendra dan Mama Nadine bahkan pamitnya ingin berlibur ke luar kota, bukan untuk menemui sang menantu. Para orang tua itu juga sudah sepakat bahwa tidak akan memaksakan kehendak Jeani. Mereka semua memang mengajukan rujuk. Tapi jika Jeani enggan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah Jeani tersebut hanya ada 2 kamar yang bisa ditempati. Jadi Mama Nadine dan Mama Denisa akan tidur di kamar yang sama dengan Jeani. Mereka juga memerintahkan sang supir untuk membeli kasur lantai busa untuk tambahan. Sementara Papa Joe akan tidur bersama dengan Papa Rendra. Cukup lama mereka berbenah dan beres saat siang menjelang. Ma, aku akan pergi bersama Renita untuk membeli beberapa bahan makanan. Mama dan yang lainnya istirahat saja dulu, kata Jeani. Tidak usah sayang, biar nanti Mama dan Papa saja yang pergi, tolak Mama Denisa. Sungguh sedikit pun dia tidak ingin merepotkan sang anak, apalagi melihat kehamilan Jeani yang sudah besar begitu, membuatnya merasa tidak tega. Ma, aku hanya hamil, bukan sakit. Renita juga bisa mengemudi mobil. Aku akan pergi dengan dia sebentar, kata Jeani dengan kalimat yang terdengar lebih tegas. Jeani juga tidak tega melihat para orang tuanya merasa kelelahan seperti itu. Cukup tahu bahwa perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh untuk tiba di sini. Baiklah kalau begitu, ayo Mama antar untuk menemui temanmu itu, kata Mama Denisa akhirnya. Renita sudah menunggu di depan rumahnya, karena sebelumnya dia dan Jeani sudah saling bertukar kabar melalui pesan singkat. Kalian hati-hati ya, Mama benar-benar mengucapkan terima kasih padamu Ren. Kamu selama ini pasti selalu menemani Jeani, kata Mama Denisa. Dia bahkan tidak canggung untuk memeluk teman anaknya tersebut. Sebuah perlakuan hangat yang membuat Renita akhirnya merasa nyaman, padahal awalnya dia merasa minder. Karena akhirnya tahu bahwa Jeani bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi berasal dari keluarga konglomerat. Tidak perlu berterima kasih Tante, Jeani juga orangnya baik. Jadi aku merasa nyaman berteman dengannya. Heis, jangan panggil Tante. Panggil Mama saja seperti Jeani, iya. Iya Tante, jawab Renita kikuk. Jeani sampai terkekeh pelan melihat interaksi keduanya. Sudah berpamitan, akhirnya mereka berdua pergi dari sana. Renita adalah yang mengemudi mobil. Bukan tanpa alasan kenapa dia bisa mengemudikan mobil mewah seperti itu. Selama ini Renita juga sering mengantar jemput bosnya di toko ponsel. Jadi meski dia tidak memiliki mobil, tapi Renita bisa mengemudikannya. Naik mobil mewah rasanya lain ya, jadi lebih lembut, kata Renita, ketika dia sedang menikmati mengendarai mobil tersebut. Tapi tak lama kemudian raut wajahnya berubah jadi sinis menatap ke arah Jeani. Dasar pembohong, kata Renita, pura-pura jadi orang miskin, ternyata kamu memiliki keluarga yang kaya raya. Pastas tidak mau kerja. Dasar. Kesal Renita. Tapi Jeani malah tertawa mendengar kesalahan sahabatnya tersebut. Maaf, dulu juga aku di luar rencana bohongnya, kilah Jeani. Heleh, di luar rencana sampai 3 bulan. Kesal Renita, tak habis-habis kekesalannya. Dia bahkan masih terus menggerutu sampai akhirnya mobil itu tiba di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota tersebut. Renita memarkirkan mobil itu dengan hati-hati. Saat Jeani turun dia juga membantu sang sahabat. Meski sudah tahu jati diri Jeani yang sekarang, tetap saja tak merubah tentang persahabatan mereka. Jika marah ya marah. Jika kesal ya kesal, tapi tetap saling memperdulikan satu sama lain.
Jeani dan Renita lantas masuk ke dalam toko besar tersebut. Renita mendorong troli untuk belanjaan yang akan mereka beli. Di tengah jalan Jeani merasa lelah, tapi mereka belum membeli daging dan sayuran. Di sana ada kursi tunggu, kamu duduk di sana aja biar aku beli yang lainnya, kata Renita. Jeani mengangguk, nafasnya mulai terdengar berat. Ayo aku antar, kata Renita pula dan Jeani mengangguk lagi. Saat berjalan itu pun Jeani terus memeluk lengan Renita dengan erat. Aku berat ya? Tanya Jeani. Sangat berat, balas Renita. Ish, Jeani malah kesal sendiri, itu artinya dia tambah gendut. Duduklah di sini, ini air putihmu. Mau akan kue? Tawar Renita kemudian. Saat Jeani sudah duduk dia masih berdiri di hadapan wanita hamil tersebut. Minum saja, tidak mau makan. Tumben, lagi diet buk. Ren. Kesal Jeani dan kini giliran Renita yang tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, aku pergi dulu, kata Renita kemudian. Tidak usah buru-buru. Iya, kamu juga tidak usah kemana-mana. Jadi aku tidak akan kesulitan mencari kamu. Iya, balas Jeani. Renita akhirnya pergi meninggalkan Jeani sendirian di sana. Dia kembali berkeliling untuk mencari beberapa bahan yang belum didapatkan. Karena ada banyak orang dewasa jadi mereka membeli banyak sekali bahan makanan. Tapi kini Renita tak cemas takut tidak bisa bayar, karena ternyata Jeani punya banyak uang. Di tempat duduk sana, Jeani pun meminum air putihnya. Dalam kesendirian itu, dia jadi kembali teringat atas semua ucapan para orang tua. Tentang Jaiden yang katanya selama ini selalu mencari dia. Tentang Jaiden yang katanya telah menyesalkan semua perbuatannya. Tentang Jaiden yang telah mengetahui tentang kehamilannya dan tentang Jaiden yang sudah memutuskan Lisa. Jeani lantas tersenyum kecil. Itu sangat tidak mungkin, gumamnya sangat yakin. Sekarang Jaiden pasti sedang bahagia. Atau mungkin mulai membicarakan pernikahan dengan Lisa, ucap Jeani lagi. Bisa-bisanya Mama Denisa, Mama Nadine, Papa Joe dan Papa Rendra mengarang cerita seperti itu. Hanya demi aku agar bersedia kembali ke Jakarta, ucapnya lagi lalu membuang nafas kasar. Tidak, Jeani tidak akan kembali ke kota itu lagi. Apalagi di sini dia benar-benar telah merasa nyaman. Tanpa sadar Jeani pun terus mengelus perutnya dengan lembut, tatapannya yang sendu seketika jadi mendelik saat dia lihat seseorang yang tak asing berdiri di ujung sana. Seorang pria yang nampak lebih kurus dari sebelumnya, seseorang dengan tatapan kosong menatap ke arahnya. Dek, pria itu adalah Jaiden. Jaiden, gumam Jeani, dengan jantung yang sudah bergemuruh hebat. Sumpah, dia tidak menyangka pada akhirnya akan melihat pria itu di ujung sana. Saking terkejutnya Jeani, kini di kedua telapak tangannya sudah penuh dengan keringat dingin. Jantung Jeani makin tidak tenang ketika dia lihat Jaiden akhirnya melangkah berjalan mendekati dia. Sungguh, Jeani ingin segera kabur. Ingin kembali pergi sejauh-jauhnya dari pria itu tapi mendadak dia kehilangan semua tenaga dan hanya mampu terduduk di sana. Jin, panggil Bima yang tiba-tiba datang entah dari mana. Kedatangannya pun sontak membuat langkah kaki Jaiden terhenti. Dan hanya mampu menatap seraya memperhatikan. Om, jawab Jeani dengan cepat, kedatangan Om Bima sudah seperti dewa. Penolong baginya. Jeani bahkan langsung coba untuk bangkit dari duduknya dan memeluk lengan Bima dengan erat. Bima juga sedang berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut lalu tidak sengaja melihat Jeani duduk seorang diri di sini, karena itulah dia datang menghampiri. Lalu sekarang dibuat terkejut ketika melihat wajah sang wanita yang nampak pias, seolah Jeani baru saja mengalami kejadian yang mengerikan. Hei,
Kenapa wajahmu seperti itu? Kamu baik-baik saja? Tanya Bima dengan cemas. Dia bahkan tanpa segan membelai lembut wajah Jeani coba untuk menenangkan sang wanita. Jeani buru-buru mengangguk. Ayo Om, ajak aku untuk segera pergi dari sini, kata Jeani. Dia juga menundukkan kepalanya seolah tidak ingin dilihat oleh Jaiden di ujung sana. Apa ada seseorang yang mengganggumu? Tidak Om, aku hanya ingin segera pergi dari sini. Baiklah, ayo, ajak Bima kemudian. Dia terpaksa mengiyakan permintaan Jeani meski di dalam kepalanya pun banyak pertanyaan. Tentang bagaimana caranya Jeani berada di sini. Lalu dengan siapa dia datang? Bima terpaksa menelan semua pertanyaan tersebut dan hanya membantu Jeani dalam langkahnya untuk segera keluar dari pusat perbelanjaan ini. Tangan Jeani yang gemetar pun coba untuk mengambil ponselnya di dalam tas, lalu mengirim pesan kepada Renita. Ren, selesai belanja langsung pulang saja, aku bertemu dengan Om Bima. Tulis Jeani dalam pesan singkat yang langsung dia kirimkan pada sang sahabat. Namun baru beberapa langkah yang dia ambil untuk segera pergi dari sana tiba-tiba seseorang menarik Jeani dengan kasar, sampai pelukan Jeani pada Bima terlepas. Dan setelahnya terdengar suara pukulan yang begitu keras, baf. Jaiden memukul wajah Bima sampai pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Beberapa barang belanjaan Bima langsung berserak.